Segala sesuatu di alam semesta ini cepat berlalu. Karena itu, segala sesuatu menjadi berharga. Habiskanlah waktu yang berharga ini dengan bijak dan indah. Saya berangkat dua dengan kawan saya, Bang Bu alias Reza. Kami pun berangkat dari Bandar Aceh pukul 5:15 sore. Awalnya kami sepakat untuk keberangkatan kami di siang hari, iaitu di jam 2 siang. Karena di antara kami ada yang sibuk, kami pun memutuskan di jam 5 sore. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting berangkat juga kan. Walau kami bermalaman di perjalanan. Kenapa kami mau mengeksplor Gunung Keleten atau Burni Keleten? Oh ya, Burni itu gunung ya, karena orang Gayo atau Aceh Tengah menyebutnya Burni itu gunung. Burni Keleten, sebuah gunung di Aceh Tengah, menjadi populer karena keindahan alamnya dan tantangan pendakiannya. Selain itu, lokasi Burni Keleten yang berdekatan dengan Danau Laut Tawar juga menarik perhatian para wisatawan. Gelap, bertanda maghrib pun telah tiba. Kami pun memutuskan untuk singgah ke masjid untuk solat maghrib di daerah Padan Tiji, Kabupaten Pidi. Berangkat ke Biren bawah. Biren. Okey. Setelah solat maghrib, kami pun berangkat lagi dan kami pun memutuskan untuk beristirahat di kota Biren untuk makan malam. Dan kami pun tidak banyak beristirahat karena takut kemalaman di perjalanan. Kami pun sampai juga di kota Sigli, kota yang mana ada buah muling. Kalau diartikan bahasa Indonesia, buah melinjo. Kota Sigli merupakan kecamatan terkecil di Kabupaten Pidi, di mana kecamatan Sigli hanya mempunyai luas yang cukup kecil. Walaupun kecil, merupakan ibu kota dari Kabupaten Pidi. Alhamdulillah, kami pun sampai juga di kota Biren di jam 10:10 malam. Perut pun mulai lapar. Kami pun cari warung untuk makan malam. Berangkat kita bang. Berangkat lagi lah. Perjalanan masih jauh ni bang. Okey. Setelah makan, kami pun berangkat lagi dari kota Biren menuju kota Takengon, Aceh Tengah. Oh iya, sebelum kita sampai ke kota Takengon, kita akan melewati Bandar Meriah. Bandar Meriah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Dan kami pun melewati Tanjung Enang-Enang Bandar Meriah, yang konon katanya angker, banyak hal-hal yang terjadi setiap tahunnya dan tempat pembuangan mayat pada masa konflik Aceh dulu sering berlangsung di ruas jalan yang menghubungkan Bandar Meriah ke kota Biren. Alhamdulillah, selama 10 jam perjalanan akhirnya sampai juga di kota Takengon. Yang harusnya 8 jam perjalanan melebihi waktu karena kami banyak istirahat untuk
untuk solat dan makan malam. Akhirnya sampai juga di rumah. Oh ya, ini rumah ayah saya di Takengon, karena ayah saya lagi ada pekerjaan di Takengon. Sementara waktu ayah saya di Takengon, makanya saya singgah hinap sementara di rumah ini. Pagi menyambut kami dengan kabut, sampai-sampai matahari pun tak nampak. Kami pun bersiap-siap untuk ke pasar untuk membeli logistik pendakian kami. Sebelum ke pasar, kami sarapan pagi dulu yang sudah disiapin orang rumah. Okey, kita akan belanja logistik, sayur-sayuran, buah-buahan, snack-snack, kopi-kopi, jalan pun. Apa lagi? Nantilah, lihat lagi nanti apa yang kita perlu kita beli. Jual sayur selama ni bang ah. Sayur ni bang. Setelah belanja, kami pun mengatur logistik kami ke dalam carrier dan bersiap-siap untuk ke pos Burni Keleten. Kami membeli nasi dan roti untuk makan siang di jalur pendakian. Di sini kami melewati danau Laut Tawar menuju pos Burni Keleten. Akhirnya sampai juga di pos pendakian. Sampainya di pos, logistik kami dihitung ulang oleh orang pos karena takut para pendaki membuang sampah sembarangan. Tapi menurut saya bagus sih, karena cinta alam itu bukan merusaknya tapi menjaganya. Disinilah awal langkah injak kaki kami dengan langkah awal pendakian kami. Dan selama 2,5 jam dari pos pendakian, kami pun sampai juga di mata air. Setelah makan dan ambil air, kami pun berangkat lagi dan harus bergegas takut sore hari di jalur pendakian. Jalur sudah nampak terjal, langkah pasti menuju puncak. Harapan bersemi hembusan angin. Semangat membara menyambut tantangan. Semoga kami tidak sore hari sampai di shelter 2. Amin. Sesekali kami istirahat sejenak, tapi semangat tak boleh berhenti. Di setiap langkah ada cerita, di setiap istirahat ada kekuatan baru. Kaki mulai lelah,
Tapi semangat tak pernah lelah. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke tujuan. Jangan biarkan kelelahan menghentikan langkahmu. Kaki mungkin lelah, tapi jiwa masih kuat. Langkah kecil hari ini, pemandangan indah di esok hari. Masya Allah, sungguh pemandangan yang indah. Alam memang selalu bikin kita kagum dan bersyukur. Melihat ke belakang dan menyaksikan pemandangan yang luar biasa pasti jadi kenangan yang tak terlupakan. Terus sampai tanjakan setan tu, memang setan. Abang ni bentar-bentar istirahat. Tanjakan gila. Okay, mana pendapat anda tentang tanjakan ini? Tajam, sangat-sangat tajam. Balik lagi? Cekram kaki cekram. Balik lagi enggak? Balik dah. Balik. Allahu Akbar. Dah lah, let's go lah. 15.50 Kita jam 4. Belum sampai kat Shelter 2 tempat area camp. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore, tapi kami belum juga tiba di area camp. Mungkin perlu menambah kecepatan langkah. Di tengah perjalanan mendaki, suara alam dan kicauan burung menyambut kami, memberi harmoni yang menenangkan pikiran di tengah keindahan alam yang memekau. Lewat 11 yang sampai di camp area. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba di area camp pada jam 5 sore. Meskipun sedikit terlambat dari rencana awal, perjalanan memang tak pernah selalu sesuai rencana. Tapi bersyukurlah kami tiba dengan selamat. Dengan cepat kami mendirikan tenda sebelum matahari terbenam, menikmati pemandangan senja yang memekau sambil bersiap untuk beristirahat setelah perjalanan panjang. Setelah mendirikan tenda, kami pun bagi tugas. Bang Bo saya tugaskan untuk memasak nasi dan saya bertugas untuk merapikan tenda. Dari area camp, kami bisa menikmati keindahan danau Laut Tawar dari daratan tinggi yang indahnya luar biasa. Masya Allah. Matahari mulai tenggelam di balik cakrawala, memancarkan cahaya hangat yang memakau. Pemandangan senja di area camp semakin indah dengan danau Laut Tawar. Kalian wajib ke sini karena sunsetnya bagus ni. Lihat. Warna-warna langit yang memakau, perpaduan antara jingga, merah dan ungu menciptakan pemandangan yang sangat mempesona.
Suasana senja yang tenang dan damai sangat cocok untuk merenungkan dan menikmati keindahan alam sekitar. Senja yang perlahan memudar, cahaya hari yang mulai menghilang, dan malam mulai merayap dengan keheningan dan kegelapan yang membawa suasana yang berbeda. Siapa malam ni? Tumis sawi. Tumis sawi. Betul. Betul guys. Ya, ini kita lagi tumis sawi ni. Sawi dicampur telur. Mana tumis tu rebus nak? Saatnya makan malam di tengah hutan, dikelilingi oleh pepohonan yang rindang dan suara jangkrik yang menenangkan. Sajian makanan yang hangat dan lezat setelah harian beraktivitas di alam terbuka. Suasana yang begitu alami dan damai menambahkan kenikmatan saat makan malam bersama. Istirahat dan besok akan berangkat pagi di jam 5 subuh. Setelah makan malam, kami beristirahat dan mengisi energi untuk persiapan summit ke puncak esok pagi. Target kami adalah mencapai puncak sebelum matahari terbit, sekitar jam 5 pagi. Kami berharap cuaca mendukung dan perjalanan lancar. Amin.